Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebuah kapal tanker dilaporkan meledak di tengah laut dalam konteks serangan rudal yang terjadi di Israel. Bukan Iran maupun Hizbullah yang bertanggung jawab, melainkan kelompok Houthi yang mengklaim serangan ini sebagai bagian dari operasi ofensif berkelanjutan mereka terhadap Israel, yang juga dimaksudkan untuk mendukung perjuangan Palestina. Sejak September, kelompok Houthi telah secara intensif meningkatkan serangannya terhadap Israel. Pada 15 September, mereka meluncurkan rudal balistik hipersonik yang berhasil menghindari sistem pertahanan udara negara-negara tetangga, seperti Arab Saudi dan Yordania, serta tak terdeteksi oleh sistem Israel. Menurut klaim, rudal tersebut menyebabkan kebakaran pada pipa gas di Tel Aviv, menunjukkan efektivitasnya dalam mengatasi sistem pertahanan Iron Dome Israel. Selanjutnya, pada 26 September, kelompok Houthi menyatakan bertanggung jawab atas serangan rudal yang ditujukan pada malam hari ke daerah Israel Tengah, termasuk target militer di Tel Aviv dan kota pesisir selatan Ashkelon. Meskipun demikian, pasukan pertahanan Israel menyatakan bahwa sistem pertahanan Arrow mereka berhasil mencegat rudal tersebut sebelum mencapai wilayah Israel. Serangan ini disebut sebagai balasan atas serangan udara Israel yang menewaskan seorang komandan senior Hizbullah, Muhammad Zurur. Zurur sendiri adalah penasihat utama yang dikirim oleh Hizbullah ke Yaman untuk melatih Houthi dengan dukungan dari Iran. Pada 27 September, Houthi kembali melancarkan serangan. Kali ini menargetkan 3 kapal perusak milik Amerika Serikat di Laut Merah dengan menggunakan 23 rudal balistik, rudal bersayap, dan beberapa pesawat tak berawak. Selama 11 bulan terakhir, kelompok Houthi telah meluncurkan lebih dari 220 rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat tak berawak ke arah Israel, dengan sebagian besar serangan mengarah ke kota Eilat di selatan. Hal ini menunjukkan upaya mereka untuk menghancurkan markas Mossad sebagai bentuk balasan. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Yaman yang mencakup pemboman pelabuhan utama dan fasilitas pembangkit listrik yang dikelola oleh Houthi. Serangan pada hari Minggu yang ditargetkan di pelabuhan Ras Isa dan Hodeidah menyebabkan ledakan hebat, menewaskan sedikitnya 4 orang, serta melukai puluhan lainnya. Namun serangan berulang dari Israel ini tak menyurutkan Houthi. Pada 30 September, kelompok Houthi mengklaim telah berhasil menembak jatuh sebuah drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Sebuah drone canggih yang tak hanya digunakan untuk pengumpulan data intelijen, tapi juga sebagai senjata untuk menghantam target, baik yang bergerak maupun yang statis. Drone ini bernilai sekitar 94 miliar rupiah per unit. Penembakan drone ini bukan yang pertama bagi Houthi sejak kelompok ini menguasai wilayah utara Yaman dan ibu kota Sana pada tahun 2014. Militer Amerika Serikat telah menyaksikan jatuhnya Reaper di Yaman pada tahun 2017, 2019, 2023, dan 2024 dengan total lebih dari 10 unit. Sementara itu, di wilayah laut, Houthi terus menargetkan kapal-kapal yang melintasi Laut Merah. Pada awal Oktober, kelompok Houthi merilis sebuah video yang menunjukkan serangan terhadap kapal tanker minyak Inggris di Laut Merah bagian barat Yaman, di mana asap hitam pekat tampak membumbung ke langit. Menurut Houthi, serangan ini dilakukan dengan kapal tak berawak sebagai bagian dari operasi militer mereka terhadap kapal-kapal Amerika dan Inggris, serta untuk memperkuat blokade di Laut Merah terhadap Israel. Antara akhir September hingga awal Oktober, kelompok ini mengaku bertanggung jawab atas 3 serangan di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Salah satu korbannya, kapal Inggris bernama Korda Lamun, mengalami kerusakan parah di tangki sisi kirinya. Kapal lain yang menjadi target adalah kapal curah berbendera Liberia, yang mengalami kerusakan setelah terkena serangan rudal di barat Laut Hodeidah. Kapal ketiga menjadi target adalah Maratopolis di Samudra Hindia. Kelompok Houthi mengklaim bahwa kapal tersebut diserang menggunakan 8 rudal balistik, rudal bersayap, pesawat berawak, serta kapal permukaan tak berawak. Setelah itu, Houthi melancarkan serangan ke Tel Aviv dengan 2 rudal balistik untuk memperingati 1 tahun operasi perlawanan Palestina terhadap wilayah pendudukan Israel. Serangan ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan berkelanjutan Houthi terhadap Gaza dan Lebanon, yang sejak Oktober 2023 menjadi sasaran serangan intensif oleh Israel. Houthi bahkan bersumpah akan terus melanjutkan operasinya hingga Israel menghentikan perang dan pengepungan terhadap Gaza serta mengakhiri serangan terhadap Lebanon. Dukungan ini tak hanya berasal dari kelompok Houthi, tapi juga dari warga Yaman yang menegaskan komitmen mereka terhadap Gaza dan Lebanon. Dalam serangan yang diluncurkan untuk memperingati operasi 7 Oktober, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Syari mengumumkan penggunaan rudal Palestina 2 dan Zulfikar. Menandai pertama kalinya kedua rudal tersebut dikerahkan secara bersamaan oleh Houthi. Rudal Palestina 2 yang diklaim sebagai rudal hipersonik berbahan bakar padat dengan 2 tahap, memiliki jangkauan hingga 21.150 km dan mampu mencapai kecepatan Mach 16 atau sekitar 19.700 km per jam.
jam. Rudal ini juga disebut memiliki kemampuan manuver pada kecepatan tinggi serta teknologi siluman untuk mengatasi sistem pertahanan canggih dunia. Rudal ini sempat diperlihatkan pada 16 September. Meskipun seperti dalam kasus sebelumnya, ada perbedaan antara klaim Houthi dan bukti visual yang tersedia. Tampaknya dalam video peluncuran rudal tersebut, Houthi menggunakan kabar Shekan, sebuah rudal balistik jarak menengah yang diperkenalkan Iran pada tahun 2022. Rudal ini merupakan bagian dari keluarga rudal patah yang dikembangkan oleh Iran sebagai bagian dari upaya rezim tersebut untuk memproduksi rudal balistik berbahan bakar padat. Kabar Shekan memiliki jangkauan sekitar 1.450 km dan mampu membawa ledak seberat 500 kg. Di sisi lain, rudal Zulfikar yang diluncurkan oleh Houthi untuk pertama kalinya masih memiliki informasi yang terbatas. Namun menurut klaim, Zulfikar adalah rudal jarak menengah berbahan bakar cair dengan jangkauan lebih dari 2.000 km. Media Al-Maidin melaporkan bahwa rudal ini memiliki kemampuan manuver tinggi dan dapat menghindari sistem pertahanan udara serta deteksi satelit. Selain kedua rudal tersebut yang diluncurkan untuk menandai 1 tahun operasi Badai Al-Aqsa, Houthi sebelumnya juga menargetkan Tel Aviv dan pelabuhan Eilat di Israel bagian selatan menggunakan beberapa drone Kiafat dan Samad 4. Menanggapi serangan ini, Abdullah Malik Al-Houthi menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah sah. Dalam pidatonya memperingati 1 tahun serangan di Gaza, ia menguji ketahanan Gaza yang mampu bertahan dari serangan Israel selama setahun tanpa dukungan eksternal. Di pihak lain, untuk memperingati setahun sejak serangan pada 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan terus melanjutkan perjuangannya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama Wakil Presiden Kamala Harris dalam pernyataan terpisah menegaskan bahwa dukungan mereka terhadap Israel tak tergoyahkan, sambil menyoroti penderitaan di Gaza di tengah kampanye militer Israel yang telah menyebabkan korban jiwa puluhan ribu warga Palestina. Di tengah kekerasan dan ketidakstabilan yang tengah berlangsung, Houthi menyatakan bahwa Yaman bersatu dengan Iran dalam perlawanan terhadap Israel, serta mendukung Palestina dengan memperkuat kerjasama dengan Iran dan Lebanon. Mereka mengklaim bahwa operasi Badai Al-Aqsa telah berhasil menggoyahkan rezim Israel, memaksa Israel ke dalam perang gesekan yang akan melemahkan kekuatan Israel, serta sekutu-sekutunya secara signifikan. Menurut pernyataan pejabat Houthi, aksi perlawanan ini bertujuan untuk meruntuhkan dominasi Israel di wilayah tersebut dan memperkuat posisi kelompok-kelompok yang menentang Israel. Pejabat Yaman juga mengecam dukungan militer yang berkelanjutan dari Amerika Serikat terhadap Israel. Menurut mereka, keterlibatan Amerika Serikat dan memberikan bantuan militer kepada Israel dianggap sebagai kontribusi langsung terhadap penderitaan rakyat Palestina. Dalam pandangan mereka, dukungan militer Amerika Serikat memperburuk kondisi di Palestina yang oleh Houthi dan sekutunya dianggap sebagai tindakan yang setara dengan mendukung pembantaian rakyat Palestina. Houthi telah membentuk koalisi yang mereka sebut sebagai poros perlawanan yang terdiri dari kelompok-kelompok militan lainnya, termasuk Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, serta beberapa kelompok di Irak dan Suriah. Koalisi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan tindakan militer yang menentang Israel dan sekutunya, baik melalui serangan langsung maupun melalui dukungan strategis dan logistik. Juru bicara Houthi Yahya Saree dalam pidatonya memberikan apresiasi terhadap Iran atas dukungannya terhadap upaya perlawanan ini. Ia menyatakan bahwa Iran memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan militer Houthi, khususnya dalam hal penyediaan teknologi rudal dan pesawat dirawat yang mampu menargetkan wilayah Israel. Saree menegaskan bahwa Houthi akan terus melancarkan serangan terhadap Israel serta sekutunya sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai rezim pendudukan. Dalam konteks konflik ini, Houthi melihat diri mereka bukan hanya sebagai kelompok yang mempertahankan kedaulatan Yaman, tapi juga sebagai bagian dari perlawanan global melawan Israel. Mereka menyatakan bahwa perjuangan mereka terhubung erat dengan tujuan yang lebih besar, yaitu mendukung hak-hak Palestina dan melawan apa yang mereka pandang sebagai agresi dan pendudukan Israel. Dalam pernyataannya, Houthi juga menyerukan solidaritas dari negara-negara Muslim lainnya, mengajak mereka untuk mendukung perlawanan terhadap Israel dan mengecam negara-negara yang secara terbuka mendukung Israel. Houthi juga mengindikasikan bahwa kerjasama dengan Iran telah memungkinkan mereka untuk memperoleh senjata yang lebih canggih, termasuk rudal balistik dan teknologi drone. Mereka menyebut bahwa dukungan ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan serangan terhadap Israel dan sekutu-sekutunya di kawasan, termasuk upaya-upaya untuk menargetkan infrastruktur penting di Israel dan sekitar areanya. Dengan koordinasi dari poros perlawanan, Houthi yakin bahwa serangan berkelanjutan akan melemahkan posisi Israel secara strategis. Pernyataan resmi dari Houthi juga menyoroti kekhawatiran mereka terhadap perkembangan geopolitik di wilayah tersebut. Terkait peran Amerika Serikat, mereka mengklaim bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung Israel telah menjadi alasan utama di balik meningkatnya ketegangan dan kekerasan di kawasan.
Bagi Houthi, Amerika Serikat tak hanya menjadi sekutu Israel, tapi juga pihak yang turut terlibat dalam konflik ini secara langsung. Mereka mendesak negara-negara lain untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan Israel, serta mempertimbangkan posisi yang lebih netral atau mendukung Palestina.